Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat ya. Nah, di video kali ini aku tuh mau bikin video house tour untuk rumah di pinggir sawah ya teman-teman. Nah, ini tuh rumah aku yang cat kuning kayak gitu ya teman-teman. Jadi di depannya itu ada sawah gitu ya, terus di pinggirnya juga ada sawah. Jadi pokoknya di sampingnya itu sawah kayak gini ya teman-teman. Dan ini juga nampak dari depan rumah aku ya teman-teman. Nah, jadi ini rumah aku tampak dari depan gitu. Jadi ini posisinya tuh di atas kayak gini ya teman-teman. Jadi cuman ada dua rumah aja. Ini rumah aku sama saudara gitu. Nah, ini untuk penampakan dari sampingnya kayak gini teman-teman. Jadi depan sawah, terus sampingnya juga sawah. Dan belakangnya juga itu sawah teman-teman, tapi kalau untuk yang belakang itu emang gak keurus kayak gitu ya teman-teman, sawahnya gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman rumah aku yang di pinggir sawah kayak gini. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, jadi aku mau lihatin ke teman-teman semua, ini bagian depan rumah aku. Jadi ada bunga-bunga kayak gitu ya, biar agak sedikit kelihatan hijau kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau lihat ke dalam rumah aku, tapi ini aku mau tunjukin dulu ke teman-teman bagian depan dari rumah aku ya. Jadi ini ada teras depan sama teras samping juga kayak gini. Nah, ini untuk bagian teras depan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini aku cuman kasih pot-pot bunga kayak gini teman-teman. Jadi belum ada kursi buat santai kayak gitulah. Jadi ini ukurannya kira-kira untuk panjangnya itu 6 meter dan untuk lebarnya ini 3 meteran gitu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari atas teras aku, ini sawahnya kayak gini teman-teman. Jadi kelihatan atas banget gitu ya. Karena memang kalau rumah aku tuh jadi posisinya agak tinggi kayak gitu ya teman-teman, daripada rumah yang lainnya kayak gitu. Nah, ini bisa juga kita lihat untuk posisi sampingnya teman-teman. Jadi ini posisi dari halaman aku yang di samping kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat dari samping ini juga sama ya teman-teman, jadi sawah kayak gitu. Dan ini di bagian samping juga masih ada sisa tanah ya teman-teman, tapi ini dimanfaatkan buat menanam tanaman ataupun buat membakar sampah kayak gitu. Nah, ini untuk di bagian sampingnya ini ada teras kayak gini ya teman-teman. Jadi ini biasanya suka dipakai buat cuci motor ataupun buat anak-anak main kayak gitu. Jadi ini masih semen asli ya teman-teman, belum sempat dicat juga. Ini sih rencananya nanti kalau udah punya rezeki lagi ini mau dipasang kanopi ya teman-teman. Jadi biar nggak panas seperti ini. Dan ini juga di belakangnya itu masih hutan-hutan gitu ya teman-teman. Jadi untuk luas rumahnya ini dulu waktu bikin itu 6 ke 8 ya teman-teman. Jadi banyak itulah rencana ke depannya kalau ada rezeki terus ada umur juga mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, ini aku masuk ke dalam lewat pintu yang kedua ya teman-teman. Jadi kalau untuk bagian ini tanpa sekat ya teman-teman, jadi langsung menuju ke ruang TV kayak gitu. Dan ini bisa kita lihat untuk di bagian ruang tamunya. Dan untuk ruang tamu ini luasnya itu 3 kali 3 meter ya teman-teman. Dan di sini juga jadi nggak terlalu banyak hiasan atau apa gitu. Dan di dinding cuma aku pajangin foto-foto keluarga ya teman-teman, seperti foto waktu nikah aku. Nah, jadi untuk bagian ruang tamu sangat sederhana ya teman-teman. Jadi cuman gini aja. Dan mejanya juga saya taruh di samping ya teman-teman. Jadi kalau taruh di tengah itu biasanya suka dinaikin sama anak gitu. Nah, ini coba kita buka pintu dari ruang tamu untuk menuju keluar ya teman-teman. Nah, ini pemandangan keluar kalau dilihat dari ruang tamu ya teman-teman. Jadi langsung menuju ke jalanan kayak gitu. Jadi kalau untuk di bagian ruang tamu cuman itu aja ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita lanjut buat ngelihat di bagian ruangan ini teman-teman. Jadi di sini aku cuman pajangin lemari kristal kayak gini dan untuk isi lemarinya juga ini cuman pakai bunga-bunga hias gitu ya teman-teman, ataupun ini ada mobil-mobilan mainan anak aku gitu, terus ada miniatur-miniatur gitu. Jadi
ini penghias aja ya teman-teman, biar enggak terlalu polos kayak gitu. Dan fungsi dari lemari ini juga sebagai penyekat ya teman-teman, antara ruangan yang satu dengan WC. Soalnya kan nggak disekat sama lemari ini, jadi kelihatan gitu ya teman-teman pintu menuju ke WC-nya itu. Dan untuk di bagian ruangan ini juga masih kosong ya teman-teman. Ini rencananya juga nanti mau aku pasangin stiker, terus juga foto kaligrafi kayak gitu kalau udah ada rezekinya. Ini kita buka pintu yang kedua tadi ya teman-teman, yang pas pertama aku masuk, jadi ini tuh langsung tembus keluar. Dan kalau untuk bagian ruang TV ini tuh nggak luas-luas amat gitu ya teman-teman, jadi ini kira-kira ukurannya itu 2 meteran. Dan posisinya tuh jadi berada di tengah-tengah antara kamar ya teman-teman. Dan untuk dindingnya juga ini cuman dipajang foto anak aja ya teman-teman, jadi belum banyak pajangan yang lainnya. Dan untuk bagian ini juga masih kosong ya teman-teman, jadi belum ada hiasannya juga. Dan untuk bagian dinding ini yang pas TV itu dipasang wallpaper yang mirip kayak motif batu alam kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk bagian lantainya cuma dipasang karpet kayak gini ya teman-teman. Jadi masih banyak itulah ya teman-teman untuk dekor yang harus diperbaiki lagi. Nah ini kita masuk ke kamar yang kedua dulu ya teman-teman. Jadi ini posisinya tuh jadi sebelah ruangan TV kayak gitu. Ini untuk dindingnya juga banyak coret-coret ya teman-teman, karena ada anak kecil jadi coret-coret di mana aja. Dan untuk jendelanya ini pemandangannya langsung tembus ke sawah itu ya teman-teman, yang ada di samping rumah. Kalau misalkan jendelanya itu dibuka, angin tuh langsung masuk seger-seger gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk luasnya sih ini sama kayak ya, luas ruang tamu gitu ya teman-teman, jadi 3 meter dikali 3 meter. Dan di sini juga aku cuman pakai kasur ala lesehan kayak gitu ya teman-teman, jadi nggak pakai dipan kayak gitu. Di itu aja kalau untuk kamar yang kedua. Dan ini kamar yang pertama ya teman-teman, yang posisinya itu ada di depan. Jadi di sini juga cukup sederhana banget ya gitu teman-teman. Ini sama untuk kasurnya juga untuk kasur model lesehan kayak gitu ya teman-teman, jadi tanpa dipan kayak gitu. Jadi ini jendelanya itu langsung tembus ke luar gitu ya teman-teman. Jadi menghadap ke arah sawah tadi, dan juga ini langsung menghadap ke jalan gitu ya teman-teman. Ini kalau untuk kamar yang pertama yang posisinya ada di depan. Ini catnya aku gunakan warna pink ya teman-teman, biar soalnya ini request langsung dari anak aku yang perempuan gitu. Jadi luasnya sama ya teman-teman, untuk kamar satu yang pertama itu luasnya 3 kali 3 meter. Dan untuk bagian dindingnya ini cuman dipakai stiker separuh aja ya teman-teman. Soalnya kan yang separuh lagi udah dicat sama warna pink. Jadi untuk kamar cuman itu aja sih. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke bagian ini teman-teman. Jadi ini tuh ada ruangan sedikit kayak gini ya. Jadi pengennya sih aku nanti ini dipasang kayak pintu bawah tangga gitu ya teman-teman. Karena ini memang juga ada tiang seperti ini ya. Jadi aku juga nggak ngerti dulu tukangnya pakai tiang kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian ini antara ruang yang satu sama ini tuh jadi jarak WC-nya itu dekat ya teman-teman. Jadi makanya di sini kenapa saya pakai skat, pakai lemari kayak gitu. Dan kalau untuk WC ini juga saya masih menggunakan WC jongkok ya teman-teman. Dan untuk tempat airnya juga saya masih menggunakan ember. Dan memang juga dari dulu saya nggak mau pakai bak mandi kayak gitu ya teman-teman. Soalnya saya berpikir kalau pakai bak mandi itu jadi susah untuk ngebersihin kayak gitu. Kalau ember kan gampang gitu ya teman-teman, tinggal dicuci gitu. Ya, kalau untuk kamar mandi cuman itu aja, jadi sederhana banget gitulah teman-teman. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk melihat di bagian dapur ya teman-teman. Jadi di sini juga masih banyak banget kekurangan dan banyak juga yang harus direnovasi.
ulang gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk bagian dapur, ini di sini cuma ada rak piring sama kulkas aja. Jadi untuk luasnya sih ini 2 meteran ya teman-teman. Tapi kalau untuk panjangnya ini kurang tahu gitu ya. Soalnya dulu itu suami yang tahu. Jadi kalau aku untuk bagian dapur ini kurang tahu berapa, tapi kalau untuk luasnya kayaknya ini 2 meter. Dan untuk di bagian ini tanpa jendela ya teman-teman. Soalnya dulu ada kesalahan kayak gitu. Jadi di sini aku pakai ram kawat ya teman-teman yang ditutupi dengan GRC. Karena kan dulu ini belum ditutup sama GRC, kalau hujan itu airnya masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi untuk bagian dapur yang harus diperbaiki itu pengen pakai kaca kayak gitu ya teman-teman supaya bisa lebih banyak cahaya yang masuk. Nah, jadi itu house tour rumah di pinggir sawah yang berada di desa ya teman-teman. Jadi rumah sederhana gitulah ya. Jadi masih banyak kekurangan dan juga masih banyak yang harus diperbaiki ya teman-teman. Jadi maksudnya perbaiki untuk mendekorasinya seperti ini. Ya, intinya bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki, karena apa yang kita miliki belum tentu bisa orang lain dapatkan. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja yang bisa aku share ke teman-teman semua, dan mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan dari video ini. Akhir kata dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.